Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dimanapun berada, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hidayah dan limpahan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali bergabung melalui channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul pada acara Talk Show Ramadan 1444 Hijriah dengan tema Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Sahabat religi Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kami hadirkan narasumber Bapak Dr. Andes Maskur Ashari MA. Beliau adalah Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Pada kali ini akan menyampaikan tentang penyiapan haji yang mabrur. Selamat sore Bapak Maskur Ashari. Selamat sore Bliana. Assalamualaikum para pemirsa, para sahabat religi Kemenak Bantul. Bapak Maskur sebagai Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh di Kementerian Agama Kabupaten Bantul, mungkin bisa dijelaskan Bapak apa hakikat haji itu sendiri, Bapak? Oke, terima kasih para sahabat religi Kemenak Bantul. Sebenarnya akan kami sampaikan kenapa haji itu dianggap sebagai panggilan Allah. Sebenarnya seperti firman Allah, wa'adzin binasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amik yashhadu manafi'a lahum yadhkuru fi ayami ma'lumat. Ini sejarah bagaimana haji itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali diperintahkan adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi yang disuruh mengumumkan, memanggil panggilan Allah. Maka kita bisa mendengar kadang panggilan Allah itu ada panggilan Allah melalui manusia, itu sholat, adzan, dan Allah melalui Nabi Rasul, itu haji dan umroh. Nabi Ibrahim mengumumkan, saat itu ada keraguan Nabi Ibrahim, apa kira-kira suara saya terdengar enggak ya seluruh dunia? Apa manusia nanti akan mendengar panggilan saya itu? Nah, kenapa? Allah menjawab, itu bukan urusanmu Ibrahim, tujuan kamu itu hanya tak diperintahkan untuk memanggil. Perkara nanti orang mendengar atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim kan taat sama Allah, memanggil manusia itu dengan ayat ini. Nah, alhamdulillah sekarang jamaah haji itu gemanya terdengar ke seluruh pelosok dunia. Ya, orang berbondong-bondong. Bahkan salah satu cita-cita mulia yang dimiliki orang Islam itu adalah untuk beribadah haji. Siapapun, maka ketika orang itu bisa melaksanakan haji itu adalah sebuah sebuah kepuasan dalam beragama tersendiri. Begitu ya. Makanya kemudian haji disebut sebagai panggilan Allah. Ya, kita sering muncul kalimat, ya kalau belum dipanggil ya sulit. Maka kita harus yakin bahwa haji itu panggilan Allah. Kalau sudah dipanggil saatnya, insya Allah orang itu akan dipanggil. Maka salah satu kalimat yang jamaah haji sering disampaikan itu adalah labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilan ya, aku penuhi panggilan. Jadi orang haji umroh itu ya semata-mata memenuhi panggilan Allah, karena yang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan jamaah haji yang sudah daftar, belum berangkat atau tertunda, ya itu ya kita harus kembalikan bahwa memang saat itu yang dipilih oleh Allah untuk hadir ibadah, yang saat itu memang dihadirkan ke tanah suci. Ini yang harus menjadi pegangan umat Islam, bahwa kita tidak bisa memaksakan diri karena memang semata-mata panggilan Allah. Injih, Bapak. Kemudian gini, orang-orang itu selalu bilang bahwa orang berhaji itu adalah tamu Allah. Tamu Allah itu seperti apa toh Pak? Kok bisa dibilang bahwa itu tamu Allah, orang berhaji itu? Iya, terima kasih. Ya memang tadi di awal saya sampaikan bahwa memang haji itu panggilan Allah. Itu sehingga yang dipanggil itu sebagai wafdullah, itu utusan Allah. Bahkan hadis itu hajju wal umrah wafdullah, haji dan umroh itu adalah tamu kebesaran Allah. Jadi ini makanya kita bisa lihat di masyarakat itu ketika orang ibadah haji itu ya auranya, atmosfernya berbeda.
karena dia sedang tidak pergi biasa. Kita biasa pergi untuk rekreasi kemana-mana, tapi ya biasa aja. Tapi begitu orang itu mau berangkat ibadah haji, itu luar biasa, keluarganya, kampung, ya di masyarakat di kampungnya, mungkin teman-temannya itu seperti kita itu menjadi orang yang luar biasa, hebat, mau pergi, yang perginya itu yang luar. Itulah kemudian karena apa? Karena dia sedang menjadi wahdullah, sedang menjadi tamunya Allah. Wahdun itu bukan hanya tamu, tamu kebesaran. Nah kemudian kita sering mendengar istilah dhuyufur rahmah, ya, jadi orang haji itu adalah tamu-tamunya Allah. Makanya bagi sahabat religi, ya kalau kita sedang ibadah haji, ya kita yakin bahwa kita ke sana itu sebagai tamu kebesaran Allah. Makanya kemudian Allah punya rambu-rambu supaya kita jadi tamu yang baik itu la rofasa wala fusuqa wala jidal. Jangan berbuat rofas, jangan kemudian fusuk, kemudian juga jangan sampai berbuat jidal. Itu yang membuat aturan adalah sosok yang memang tuan rumah bagi tamu itu. Nah, makanya sebagai tamu yang dimuliakan Allah, Allah juga tidak main-main, Bu. Jadi sampai Allah itu memberikan janji, jamuannya Allah itu adalah siapa yang berdoa akan dikabulkan doanya, siapa yang meminta akan dikasih apa yang diminta, siapa yang bertobat akan diampuni dosanya. Ini luar biasa itu, jadi sampai begitu. Makanya karena doanya dikabulkan, dosa diampuni, inilah kemudian manusia pengen, ya, manusia pengen ibadahnya itu diterima oleh Allah sehingga dia bersih dosanya, kemudian doa-doanya dikabulkan. Bahkan Allah sendiri, Rasulullah bersabda, al-hajjul mabrur la yasalul jaya ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Kita nggak bisa menghitung naik haji itu pahalanya berapa, nggak ada. Balasan Allah hanya surga, begitu. Ini yang kemudian haji itu sesuatu yang istimewa. Bahkan karena kita mau Allah, kita datang semata-mata hanya karena Allah. Rasulullah bersabda, man jaa hajjan yuridu wajhah faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa syafa'a fi man ta'ala. Siapa yang pergi haji hanya mencari ridha Allah, maka sungguh akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dan akan diberi oleh Allah memberi syafaat pada orang-orang yang didoakan. Ini yang luar biasa lagi, Bu. Jadi orang haji itu satu diampun dosa yang akan datang, yang kedua diberi SK oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang didoakan. Makanya begitu orang mau pergi haji, itu orang berbondong-bondong kemudian menitip doa, minta didoakan, dan doanya itu luar biasa. Jadi kadang Pak Kiai, Pak Ustadz, orang lebih alim pun minta didoakan, karena tahu Pak Ustadz, Pak Kiai itu tahu bahwa orang haji itu sedang memegang SK untuk bisa mendoakan orang-orang yang didoakan. Itu pertama. Yang kedua, kenapa doanya makbul? Karena doa nanti akan dibaca di tempat-tempat yang mustajabah. Itu alasannya kenapa kemudian orang titip doa. Maka saya harapkan para calon jamaah haji, ya, siapkan doa itu, karena memang Anda sedang menjadi orang yang dikabulkan doanya dan bisa mendoakan orang lain. Begitu. Ya. Sahabat religi, kita akan kembali setelah berikut ini. Sahabat religi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, kita lanjutkan kembali diskusi kita kepada Bapak Maskor Ashari. Tadi sudah disebutkan haji itu tamu Allah. Kemudian apa yang harus disiapkan untuk jamaah haji itu? Kira-kira apa saja yang akan disiapkan, begitu Bapak? Sahabat religi Kementerian Agama Bantul yang kami hormati, haji itu ibadah fisik,
ya lebih ke fisik. Tapi bukan hanya fisik, tapi juga termasuk sebenarnya hati kita, kemudian juga bekal ekonomi kita. Itu sebenarnya yang harus kita siapkan. Makanya kita tanya, apa sih mana istitoah itu? Istitoah itu ya as-sihah rohilah, yaitu keamanan dalam perjalanan dan kesehatan, karena memang lebih ke fisik. Bayangkan calon Indonesia itu ya harus tawaf, kemudian dia harus sa'i, dan itu kalau kita hitung sekitar 8 kilo kalau normal itu. Makanya dibutuhkan fisik, apalagi ibadah haji dilaksanakan di tanah suci, di Mekah, bukan di Indonesia yang budaya Arab berbeda dengan budaya Indonesia. Makanya kita harus siap segalanya. Maka kita akan berkumpul orang sedunia dengan budaya yang berbeda-beda, dengan cara bahasa berbeda-beda, bahkan sikapnya pun berbeda-beda. Maka di sini yang harus disiapkan jamaah haji adalah kesiapan mental kita menerima perbedaan itu. Termasuk nah mungkin kita di rumah biasa istilahnya diladeni ya Bu ya, diladeni apa ada sudah kecukupan. Di sana nanti kita akan berkumpul bersama-sama, ya kita antri, mau kamar mandi ya toilet antri, mau mandi antri, mau naik lift juga antri. Ya di sini kita tidak bisa mengandalkan aksesoris yang mungkin kita miliki di dunia ini. Tapi walaupun demikian, seorang jamaah haji itu bekal yang paling utama yang diinginkan Allah itu adalah takwa. Wa tayawwadu fa inna khairoja taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal orang haji itu adalah takwa. Ya, karena yang akan dilihat oleh Allah adalah ketakwaan di situ itu. Gitu. Ya, makanya ya saya harapkan para calon jamaah haji di samping menjaga kesehatannya, ya saya pikir juga hati kita harus dipacu untuk lebih latihan sabar, tawakal, gitu. Makanya kalau mau berangkat itu kan kita disunahkan untuk apa Bu ya? Satu ya banyak bertobat, kemudian silaturahim, kemudian juga titip pada tetangga, menyelesaikan urusan pekerjaan kantor, jangan sampai sudah di sana masih mikir pekerjaan di Indonesia. Itu kan banyak sekali sekarang itu di sana masih ngebel kantor teman kantor, gimana pekerjaan ini ya, itu yang kadang-kadang mengganggu. Jadi biar fokus beribadah jamaah haji itu selesaikan pekerjaan yang ada di Indonesia, insya Allah. Makanya kalau orang haji itu pertanyaannya akan muncul, gimana rasanya? Wah pokoknya enak banget ya ibadah, nikmat kan, sholat itu nikmat, ibadah itu nikmat. Karena apa? Memang saat itu orang fokus beribadah, tidak memikir dunia, tidak mikir keluarganya, tidak mikir pekerjaan. Nah ketika orang bisa lepas dari urusan-urusan dunia itu, dia akan merasakan nikmatnya beribadah. Nah, itu beda dengan di Indonesia. Nah, kita beribadah masih mikir pekerjaan dan lain sebagainya. Di sana pasti orang fokus beribadah. Itu persiapan yang harus jamaah haji jaga, karena memang di sana bukan hanya persoalan manasik saja, tapi justru persoalan non manasik ini yang sebenarnya sangat mengganggu kondisi psikis para jamaah. Itu Bu. Jadi ya Pak. Jadi kalau kita pengen berhaji itu terutama kita siapkan mental kita dulu gitu ya Pak. Iya. Kemudian bagaimana Kemenak Bantul dalam pelayanan haji di tahun 2023 ini Pak? Ya, apa saja yang sudah disiapkan? Karena haji itu ibadah yang luar biasa dan ibadah yang mungkin seumur hidup hanya sekali, bahkan antrinya juga panjang, maka memang prinsip kita akan siapkan calon jamaah haji Bantul itu semaksimal mungkin. Ya sehat, ya fisiknya sudah siap, kemudian juga ilmu manasiknya juga mereka memahami. Makanya kita sudah siapkan nanti di 2023 atau 1444 Hijriah nanti calon jamaah haji Bantul yang berjumlah 921 jamaah ini untuk mendapatkan pelayanan semaksimal mungkin. Kita akan adakan manasik itu di tingkat kabupaten 2 kali dan nanti di tingkat Kapanewon ya itu 8 kali, dan itu kita akan berikan materi-materi yang memang kompeten, bahkan yang menyampaikan pun persyaratnya harus sudah bersertifikat untuk memberikan bimbingan manasik haji. Itu kemudian juga mulai sekarang sudah ada pemeriksaan kesehatan yang memang pasti berangkat.
Itu Bu. Jadi kita sudah siapkan tuh untuk persiapan pembimbingan manasik. Insya Allah nanti kalau sudah turun jurnalisnya kita akan gerakkan sampai ke kawanewan-kawanewan itu untuk menyelenggarakan ibadah manasik haji itu selalu sebanyak 8 kali di tingkat kecamatan atau kawanewan. Gitu Bu. Ya. Selain itu untuk urusan-urusan imigrasi bagaimana Bapak? Apa sudah disiapkan juga ya? Sudah, bahkan sekarang sudah mulai itu apa ya, biovisa ya. Biovisa itu karena nanti supaya ketika di bandara sana sudah tidak ada lagi pemeriksaan dan macam-macam. Ya, sekarang sudah disiapkan bahkan mandiri. Sudah mandiri, kita sudah beli alatnya di Kabupaten Bantul, insya Allah kita sudah beli alatnya untuk nanti sidik jari sendiri di kantor sini, dilayani di sini. Terima kasih Bapak Maskur Azhari atas penjelasannya pada sore hari ini tentang haji, bahwa jamaah haji itu harus fisik dan mental itu harus siap untuk menjalankan ibadah haji. Sahabat religi yang dirahmati Allah, dengan demikian siaran sore kita pada sore hari ini semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Maskur. Terima kasih.